mungkin mereka itu lupa bahwasan di depannya itu sudah dasar laut dan arusnya pun kencang, deras gitu kan. Jadi pas mereka lalai, tiba-tiba itulah kejadian tadi mungkin kan, masuk satunya tenggelam, ditangkap lagi, masuk lagi, tangkap lagi, masuk lagi, tangkap lagi, masuk lagi, ya sampailah 9 orang. Sebenarnya di pantai itu yang dilarang itu ada larangan apa, dan itu kayak ada penunggu gaib apa yang nunggu di situ gitu bang, sampai narik sampai 9 orang gitu bang. Pas saya lihat dia, saya senteri pakai mancis, saya senter dari atas ke bawah, ini sepertinya bukan orang. Pas depan saya lihat ada sosok hitam bertanduk, tapi saya nggak lihat dia itu seperti apa, cuman aja dia bersuara seperti kerbau. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita dari Galang Horor. Nah, pada kesempatan malam ini aku lagi ada di salah satu rumah narasumber kita ya. Tepatnya di daerah Perbaungan ya, Bang. Ya, Perbaungan, Arapayung, Desa Arapayung. Desa Arapayung. Dan narasumbernya udah ada di samping kita. Namanya siapa tadi, Bang? Bang Ewin. Bang Ewin ya. Bang Ewin. Jadi kebetulan Bang Ewin ini punya banyak sih beberapa kisah yang bakal dibahas di channel Galang Horor. Salah satunya itu tentang beberapa korban atau satu keluarga yang meninggal di salah satu tempat wisata ya, pantai di daerah sekitar sini juga. Tapi aku nggak bisa sebut nama pantainya, itu privasi. Nanti kita bakal ulas sama Bang Ewin, itu gimana kejadiannya, kenapa si satu keluarga ini bisa meninggal di tempat itu, dan ada larangan apa di tempat itu. Nanti bakal kita bahas sama Bang Ewin. Dan bakal ada pengalaman-pengalaman pribadi juga dari Bang Ewin, pengalaman-pengalaman horor dari Bang Ewin yang bakal dibahas ya Bang. Yeah. Jadi langsung aja nih, aku pengen nanya sama Bang Ewin. Kemarin kan kita udah sempat bahas nih masalah satu keluarga yang meninggal di pantai sana itu Bang. Ya, yang pantai apa? Pantai Indosat. Pantai Indosat itu lah ya. Jadi itu kejadiannya tahun berapa itu? Kalau nggak salah, Sekitar tahun 2000 berapa? aku rasa kejadian itu ada sekitar 6 tahun gitu Bos. Udah 6 tahun Iya. ya. Jadi kejadian udah 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun 5 tahun gitu Bang. 6 tahun 5 tahun. Itu kronologinya kemana tuh Bang? Kejadian di sana itu Bang. Itu kejadiannya sebenarnya gimana ya? Ya kan nggak diduga juga lah ya kan. Namanya pengunjung itu kan suka mencari tempat yang sepi. Ada sebagian suka mencari tempat yang rame. Nah, jadi mereka ini kan pantai itu lama tutup. Jadi pantai itu memang tidak dilarang, nggak boleh dikunjungi. Karena pantai itu kan sekarang nggak dibuka para wisata. Jadi karena mereka tadi bandel juga, jadi masuk dari pintu belakang, taruh mobilnya tempat saudaranya. Ya jadi itulah kan. Ya namanya suasana pantai, orang kan nengok air itu kan seneng. Ya jadi mungkinnya yang kayak yang Bang bilang, jadi di lokasi pantai itu memang lebih cantik daripada pantai yang lain ya lokasinya. Sebenarnya gimana ya? Sama pantai. Nah mungkin kan ya namanya gratis tadi. Nah mungkin di situ tadi ya kan enaknya mungkin kan. Itulah mereka main-main ke pantai. Main ke pantai kan itu pun pas lagi kering. Iya, lagi surut. Lagi surut ya kan. Mungkin mereka nyari bawah laut mungkin. Semacam kerang gitu ya. Ya, sejenis kerang lah bawah laut gitu ya kan. Jadi karena sur yang tadi karena mencari, mungkin mereka itu lupa bahwasan di depannya itu sudah dasar laut dan arusnya pun kencang, deras gitu kan. Jadi pas mereka lalai, tiba-tiba itulah kejadian tadi mungkin kan, masuk satunya tenggelam, ditangkap lagi, masuk lagi, tangkap lagi, masuk lagi, tangkap lagi, masuk lagi, ya sampailah 9 orang, sama yang bunting satu, sama yang satu lagi hamil ya Bang? Iya. Oh jadi gini guys, kronologinya aku bahas ulang. Jadi 9 orang ini satu keluarga yang main ke pantai situ ya Bang? Iya. Mobil ditaruh di rumah saudaranya. Iya. Daerah situ juga? Situ juga. Di
daerah situ juga. Jadi mereka ini nggak sadar sebenarnya pantai yang dikunjungi ini itu pantai yang dilarang buat didatangi. Iya. Karena pantainya langsung bersebelahan sama laut ya. Iya. Jaraknya tuh berapa? Terlalu dekat dia. Terlalu dekat sama laut ya. Sama dekat sama laut. Jadi mungkin perkiraan mereka namanya pantai itu sama semua, jaraknya itu sama semua. Iya. Ya. Dan Mungkin lah. ratanya itu apa? Jejakan kakinya. Iya. Nah ini ternyata langsung laut ya bang. Iya, langsung laut. Jadi jatuh yang pertama ditangkap sama keluarga yang lain. Lalu yang kedua ini nangkap jatuh juga. Jatuh juga, masuk juga. Yang ketiga berulang-ulang nangkap jatuh juga. Sampai yang ke-9 ya. Bang? Sampai sini. Jadi 9 orang ini jatuh ke dasar laut semua. Dan itu ketemunya Ketemunya yang 8 kalau nggak salah di situ juga. Cuman nggak langsung ketemu. Ya dicari juga lah sama tim besar gitu kan. Dicari-cari, pusing-pusing, kita laut situ ya kan. Tahu mana lah orang itu. Dicari, dapat. Ya dapatnya ya situ semua, timbul semua. Cuman aja yang satu lah yang anak gadis dapatnya agak jauh. Sampai ke pantai Permai kalau nggak salah. oh Pondok Permai. Iya, jauh. Musim Pondok Permai di sana ya. Sana lah. Oh, di sana ya. Iya, pertama dapat dia. Jauh ya. Dan dilihat sama orang tua, katanya memang itulah memang sebenarnya tadi yang mau diambil sama dia. Tapi karena mungkin dia tuh tadi trip terakhir, ya kan? Ya jadi makanya itu dia jauh dapatnya sampai ke sana. Jadi dari 9 korban yang tenggelam di pantai itu 8 ketemu di pantai yang sama. Iya. Satu yang anak gadis ini ketemunya di pantai lain ya. Bang? Iya, lain. Di Nggak hari sama dia. di hari yang sama. Di hari yang sama juga nggak salah. Hari yang Cuman sama. aja beda waktu aja. Iya. Oh. Jadi menurut abang lah nih, menurut abang pribadi sama warga sekitar sini, sebenarnya di pantai itu yang dilarang itu ada larangan apa dan itu kayak ada penunggu gaib apa yang nunggu di situ gitu bang, sampai narik sampai 9 orang gitu bang. Sebenarnya logisnya memang itu laut gitu kan, Iya. nggak boleh. Tapi kenapa yang satu bisa ketemunya di sana gitu? Ya mungkin zaman dulunya itu kita nggak tahu tak seperti apa namanya laut, ya kan? Laut ini kan tempatnya ibaratnya suci. Dia nggak bisa dikotori. Iya benar. Cuman karena kita sebagai manusia yang biasa ini, kita karena nggak memahami semua hutan, laut, semuanya itu pasti ada penghuninya. Iya benar. Nah, jadi kita nih yang orang biasa, yang mana yang merasa mungkin gimana ya, sama aja lah mungkin gitulah mungkin kan. Nah, mungkin penghuni situ nggak suka mungkin sama mereka kan. Nah, mereka ini kan pingin apa kita masuk ke rumah orang kan baik-baik, bagus-bagus. Misal kata assalamualaikum, permisi ya kan. Mungkin mereka entah kayak mana. Di situ pun juga dulu saya pernah dengar di pantai itu pernah juga sejarahnya orang itu bisa ketemunya dapat situ orang gempet di pantai itu juga. Oh iya. Iya. Maksudnya tuh dalam artian gempet itu mereka kayak nempel gitu. Iya, laki-laki mungkin yang perempuan entah, gitu. iya. Oh. Di pantai yang sama. Iya, nggak salah pantai yang sama. Dan ada juga dulu orang yang mati lagi mau pergi ke laut. Meninggal Ada di juga situ. di situ juga. Iya, Cuman dia agak banyak. ke titik jembatan lagi dia sebelum ke pantainya. Berarti udah banyak lah kejadian di pantai. Iya. Jadi sebenarnya banyak kejadian di pantai itu guys. Dari yang tadi satu keluarga yang meninggal, tadi yang meninggal dalam keadaan gempet pas ketemu ya bang. Iya. Itu Sebenarnya dia belum meninggal, tapi mungkin karena keadaan kayak gitu kan orang bingung mana bisa dia istilahnya mesti dihidupkan dua-dua. Pasti ada antara satu yang harus mati mungkin kan. Nah, jadi ya harus dimatiin dua-dua lah oh iya. supaya Jadi, jangan apa. Kemarin meninggal mereka yang gempet ini gimana? Kalau itu kita belum sempat lihat, cuma masih dengar-dengar gitu aja. Nah, Tapi dua-dua meninggal nah, gitu. karena itu kan berita kan agak lama. Udah gitu yang terakhir yang ini ya, warga yang nyari kerang juga ya, di bawah laut ya. Itu yang mati sampan. Itu orang mau pergi ke laut. Mau pergi ke Nah, laut. mau pergi ke laut subuh. Di situ juga. Di sebelum pantainya, Oh, sebelum jembatannya. Di situ ada jembatan dia kan, mau arah ke pantai ada jembatan dia. Ya titinya kan. Nah, disitulah dapatnya tadi mayatnya tergapung di atas sampan. Tapi kronologi dia bisa jatuh situ nggak tahu ya. Meninggal situ nggak tahu ya. Nah, itu adalah karena pantai tadi ditulis ibaratnya gimana ya. Karena jarang ya ada yang masuk di pantai situ kecuali ya memang orang-orang yang ke laut. Karena Jadi pantai itu lama tutup dia. Jadi itu ya, misteri di pantai itu ya. Memang banyak makan korban sebenarnya di pantai itu. Makanya itu ditutup, dilarang masuk ya Bang. Pertama karena kondisinya ya itu langsung berdekatan sama laut. Kedua juga unsur gapnya itu memang lebih tinggi daripada yang lain ya Bang. Karena kayak abang pernah bilang sebenarnya kan pantai-pantai ini semua dijaga sama sesuatu kan. Iya.
Nah mungkin yang di situ enggak gitu, karena mungkin nggak dirawat ya, nggak dikembangkan. Jadi dibiarkan begitu aja gitu. Jadi tempatnya mereka tinggal di situ jadi main Bang. Kalau pantai-pantai yang lain kayak abang tempat cari buah laut itu kan dijaga gitu. Iya, selalu dirawat mungkin kan. Dirawat, ya itu bedanya. Kalau yang ini khusus cerita dari Bang Ewin pribadi ya, pengalaman horor Bang Ewin pribadi yang dialami langsung. Mungkin ada beberapa, tapi bakal kita rangkum di sini aja sekaligus gitu. Semua pengalaman horornya selama tinggal di daerah pesisir pantai sini ya Bang. Ya. Salah satunya itu apa Bang kira-kira Bang? Pengalaman horor Abang lah yang pernah Bang alami nih selama tinggal di sini. Selama tinggal sini. Yang pernah Bang kemarin ceritakan sama aku juga. Salah satunya itu Waktu saat itu kan anak saya kan kerjanya di pantai pantai Bali. Pantai Bali. Ya, jadi saya itu kan pulangnya kan maghrib anak saya. Jadi saya jemput lah dia mau maghrib itu kan. Ya nggak jauh dari rumah. Ya mungkin pun kita pun nggak tahu itu siapa gitu kan. Jadi kita lewat, mungkin pada situ kan jalannya agak gelap, nggak ada lampu gitu kan. Dan kereta saya pun nggak berlampu. Nah, jadi saya lewat. Saya pikir orang mau numpang. Nah, jadi saya berhenti, saya samperi gitu kan. Saya dekati. Setelah saya dekati, saya tanya, kamu mau numpang? Saya bilang gitu ya kan. Terus sosoknya perempuan? Saya nggak tahu sosok itu. Saya nggak tahu dia itu perempuan atau laki-laki. Saya nggak tahu. Yang pastinya, pas saya lihat dia, saya senteri pakai mancis. Saya senter dari atas ke bawah. Ini sepertinya bukan orang. Ya kan, karena kan dah panjang saya lihat rambutnya kan. Jadi saya langsung belokkan kereta saya gas kuat-kuat, sekuat-kuatnya gas kereta saya, tapi lari tetap nggak ada. Berasa di situ aja, ya, gitu ya. Mungkin lah. Dan saya pun menjerit pun sekuat-kuatnya pun nggak bisa. Kayak ketahan. Seolah-olah macam ada yang ngancing mulut gitu ya kan. Saya terus berjalan gitu kan, minta pertolongan lah sama rakyat ya kan. Itu saat abang jalan terus nih motornya kan, itu sosok itu masih di situ aja berdiri atau ngikut gitu? Saya nggak berani lihat belakang lagi. Nggak berani lihat belakang lagi, karena saya pun dah hampir masuk sawah. Posisinya. Karena saking ketakutan tadi, saya terus aja lah, saya pulas gas saya sampai habis. Saya teruskan gitu kan. Jumpalah rumah yang tadi, yang dekat bok tadi ya kan. Sampai situ baru saya bisa menyebut dia. Setelah itu saya kembali lagi sama mereka, sama yang rakyat tadi ya. Tapi ya namanya dia tadi mungkin kena rame mungkin kan, nggak ada jumpa lagi. Berarti itu jumpanya pas abang berangkat lah, habis maghrib ya? Iya, mau maghrib ya? Mau maghrib. Rupanya pas mau jemput anak abang, sosoknya di situ gitu ya? Iya. Cuman yang abang nampak nih rambutnya di depan atau di belakang kira-kira? Kayaknya di belakang. Oh di belakang, cuman mukanya ke bawah. Iya, gitu. tapi dia gelap semua. Gelapnya hitam semua ya. Tapi nggak nampak perawakannya perempuan atau bukannya? Nggak tahu. Mungkin kok pas nampak mungkin saya pingsan lah. Iya. Dia pas balik udah ada ya, udah nggak ada lagi dia. Bisa aja sih, maksudnya pergantian waktu kita sama mereka kan memang maghrib ya. Nanti maghrib ke malam kan mereka biasanya lebih eksis, lebih kuat lah gangguan yang mereka. Lagi pula pas maghrib itu memang lagi sepi-sepinya. Bukan malam Jumat ya? Bukan. Jadi itu pengalaman pertama dari Bang Ewin ya. Pernah dinampai satu sosok, cuman nggak jelas itu sosoknya wanita atau apa, karena itu semua gelap. Tapi menurut penuturan Bang Ewin tuh rambutnya panjang ke belakang. Jadi waktu Bang Ewin nih ngelihat sosok itu, abang coba bawa motor tuh lebih kencang ya, tapi nggak bisa ya? Nggak bisa, pelan, seperti ya. Dia macam ikut di belakang kita. Macam bonceng ya? Iya. Dan itu pengen jerit ataupun nggak bisa juga? Nggak bisa juga kita. Jadi macam ketahan? Iya. Bisanya waktu di rumah tadi? Pas sampai perkampungan lah. Sampai kampung baru dia nggak ada? Iya, baru kita bisa ngomong. Dan dari situ selama itulah, setelah kejadian itu, sekarang pernah nggak? Setelah itulah pernah lagi ngalamin jumpa dia lagi gitu? Kalau jumpa dia nggak pernah lagi sih, cuman aja kalau kita pas lewat karena ada suara panggilan. Di lokasi, di tempat yang sama? Agak jauh dari sedikit lah, nggak jauh dari dia lah. Panggilannya? Iya, panggilannya ibaratnya macam orang manggil, "Wuih." Nah seperti itu dia. Kadang ada yang bilang macam nama. Cuman nama kita tahu tempat itu istilahnya agak rawan, jadi kita nggak mau istilahnya open kali. Maksudnya kita nggak mau ini ya, maksudnya nggak mau nyaut ya? Iya, nggak mau nyaut, karena kita tahu, oh ini pasti bukan manusia, gitu aja.
Sampai sekarang masih sering kayak gitu. Ya masih sering. suara. Kadang orang nelayan pun kadang kalau udah pulangnya malam-malam gitu kan, karena ada juga sih sebagian gitunya juga. Berarti di lokasi itu yang Iya. semua. Suara perempuan panggilannya. Sepertinya ya. Perempuan ya. Nah memang yang aku tengok eksesnya dari tadi perempuan sosoknya di situ. Perempuan kayak mati penasaran. Iya, kayaknya aku tengok situ mati penasaran dia. Meninggal penasaran karena ulah orang lain itu Bang, meninggal, bukan murni meninggal. Iya. Kalau pengalaman lainnya ada lagi? Kalau pengalaman lainnya ya sewaktu apalah, sewaktu saya masih SMP. Di kampung ini juga? Enggak, di kampung seberang. Oh kampung seberang. Iya. Itu gimana ceritanya? Kalau itu waktu dulu kan zamannya mungkin agak susah mungkin kan. Lampu pun nggak begitu banyak. Iya dulu ya kan? rata-rata masih petromak. Iya. Lampu mana apa itu ya? Kompor. Wah, saat itu kan mama saya kan tukang jual lontong. Jadi saya pergilah membeli kayunya ke Kendi. Memang nggak jauh dari rumah, tapi lokasinya memang agak gelap. Dan tempat itu pun memang dulunya memang terkena agak angker lah mungkin kan tempatnya. Memang seringlah orang kelihatan di situ ya kan. Jadi kita tadi pergilah suruh sama orang tua kita beli kayu tadi untuk masak lontong tadi. Nah, jadi kita pergi, siap pulang. Kita lihat ada sosok seorang nenek. Nenek. Iya. Di Yang nggak jauh dari kedai tadi. Oh dari kedai Iya. yang abang beli kayunya. Iya. Di bawah yang nenek tadi, dia sampingnya ada pohon sentul. Pohon sentul besar. Sentul pohon apa itu? Pohon sentul yang bulat kuning, ada bijinya besar-besar, agak-agak asam. Oh iya tahu. Nah, situ dia. Sosok nenek itu. Neneknya kalau kita lihat di film-film seperti mak lampir lah bilang kan. Oh sosoknya. Iya. Kelihatan ya jelas. Iya kelihatan. Jadi waktu abang nampak itu? Ya kita kaget lah, terkejut. Masa sih ada nenek-nenek, ya kan? Kita lihat ini nenek kok muka kok serem kali, kok seperti nanti TV gitu, ya kan? Suaranya dia agak ngaung. Oh sempat bersuara, maksudnya Iya. sempat manggil atau ngajak? Enggak, dia cuma gitu dia. Cuma rimau Jadi kita tahu ya kan, berarti ini bukan manusia. Ya, kita lari sekencang-kencangnya, kita lari juga seperti tadi. Lari gitu kan, kalau dibilang kan tadi, tak tahu lah larinya, macam gak jejak lah kaki kita ke aspal lari kan. Nggak bisa lari. Iya. Ketahan kakinya. Lari sampai rumah, Posisinya aku masih bawa kayu. masih kayu tak pegang. Iya. Nah, nggak jatuh. Sampai ke rumah gitu kan, ditanya sama mama, kok kenapa? Muka pucat. Karena kita kaget kan. Iya. Nah, kaget, tanya gitu kan. Dikasih minum dulu lah, baru kita bisa ngomong sama dia. Siap ngomong gitu. Ada tetangga sepupu juga lah gitu kan, penasaran. Kenapa katanya? Kok kau ketakutan? Bilang aku jumpa di situ ada orang, mukanya serem gitu. Jadi penasaran kami tadi pergi kami ulangnya lagi. Masih ada dia, cuman dia tadi sosoknya udah berubah, nggak lagi seperti itu. Jadi Dia tadi kok kami lihat kan, pertama dekatnya dia kecil. Setelah lama-lama dia makin besar. macam sosok genderuwo jadinya. Nah itulah kami nggak tahu. Pas kita mau menuju ke tempat itu tadi, ya bermacam-macam lah baunya, bau kembang-kembang itu. Oh bau bunga ya. Iya. Jadi waktu abang datang lagi rame, sosoknya udah berubah. Tapi waktu abang bilang dia makin tinggi, itu tetap didatangi? Itu enggak lah, itu kami kabur lah. Oh kabur ya? Ya kabur lah kami, langsung kabur kami terus. Cuman itu pengalaman waktu SD ya? Iya, itu SD. Cuman memang tadi pun jalan masuk kemari memang aku akui serem sih memang. Awalnya memang berasa, aku juga sempat bahas tadi sama si Jaka. Ini belum sampai di lokasi juga, belum sampai di rumah abang juga. Jalan ini cocok jadikan konten karena auranya nih bagus nih. Auranya memang mistisnya, negatifnya banyak. Terutama tadi waktu pertama belok lah, yang ada belok yang mulai sunyi kali. Iya. Itu situ aku ngerasa kali energinya kuat kali situ. Sampai pohon bambu kan? Iya, ruang bambu. Tadi aku bilang juga mereka, ini cocoknya dibuat judulnya jalan menuju kampung tak berpenghuni dari buat kayak gitu. Tadi nenek mau buat kayak gitu kan. Karena memang kan jalan kita masuk agak jauh. Dan itu sunyi senyap kan bang, hutan-hutan. Yang anehnya saya, kenapa saya setiap lewat situ jalan itu selalu sepi. Iya. Tapi setelah saya udah sampai mau dekat perkampungan, kenapa orang ramai lewat? Di situ saya heran ya.
sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Memang tadi memang waktu kita Selalu lewat tuh. sunyi ya. Kalau saya lewat, selalu tuh jalan tuh pasti sepi dia. Pasti nggak ada satu pun nggak lewat. Mau dia siang, mau dia malam. Makanya kadang saya heran. Tadi memang kita lewat sepi ya. Paling Iya. satu orang lewat tadi, 1-2 orang. Mungkin dia tahu sama orang yang takut mungkin ya. Iya. Bisa jadi. Biasa dia kalau kita takut dia makin coba ganggu. Iya. Tapi kalau misalnya orang itu berani ya nggak bakal, biasanya setauku. Tapi ya mudah-mudahan selama kita Ingat nggak sama yang ganggu, kuasa, ya. ingat sama kuasa ya mudah-mudahan nggak diganggu. Jadi itu ada beberapa pengalaman dari Bang Ewin ya guys. Tadi dari mulai kisah yang di pantai, kisah yang tadi ketemu sama sosok hitam, dan yang di ketiga tadi sosok nenek-nenek yang di pohon apa tadi? Pohon sentul. Pohon sentul tadi. Itu ada 3 kisah dari Bang Ewin yang bisa kita ulas. Ada kisah lain Bang? Kira-kira selain itu? Atau gini, aku pengen gini, aku kan penasaran nih sama apa wilayah laut nih, wilayah pantai nih kan. Iya. Selama abang nyari buah laut lah, atau biasa kami orang Galang bilang kan, orang sana bilang itu kayak kerang, kepah gitu. Iya. Maksudnya Ada. waktu abang nyari apa nih di laut, ada nggak pengalaman-pengalaman? Ada. Ada ya. Kan abang biasa pergi nggak mungkin pagi dong, pasti Nggak, malam ya. Kalau saya dulu waktu pertama nikah sama istri saya pernah kok masih namanya melanggi. Melanggi. Cari udang. Ah, ya. Nah, pakai bambu itu ya kan. Oh ya, yang gini yang besar Ya, itu. yang Ah, ya. sorong itu kan. Nah, saya pernah keluar malam. Pakai itulah itu kan. Ya pada saat itu Berangkat dari rumah jam berapa? dia nggak tentu, nengok pasang surut airnya. Ah, Kita cuman pasti di atas jam 12 nggak? Nggak tentu. Kalau nggak salah saya tuh berangkatnya sekitar masih jam 10 gitu. 10. Nah. Jadi pada saat itu dulu kan saya ngelangi kan suka di pinggir. Pinggir-pinggir pantai Nah, antara pinggir laut. Iya, antara tengah dan pinggir. Iya. Nah, nggak terlalu ke tengah kali. Karena kan saya kan baru belajar. Nah, jadi saya itu kan suka kali gitu kan di pinggir. Saya orangnya suka penasaran juga. Nah, jadi saya sorong gitu kan. Ada bahannya, ada udangnya kan. Saya sorong lagi. Udah itu nanti kan sorong itu ada lagi. Mungkin saking asiknya saya nyorong. Pas di depan saya lihat ada sosok hitam bertanduk. Tapi saya nggak lihat dia itu seperti apa. Cuman aja dia bersuara seperti kerbau. Hanya itu aja lah yang kita lihat kan. Setelah itu saya langsung pusing balik untuk menuju arah pulang. Ya sambil dengan ketakutan lah saya menuju arah pulang gitu ya kan. Ya namanya kita nggak pernah lihat seperti itu ya kan. Nah, jadi kita coba lah untuk balik. Dan saya nggak pikirkan lagi udang saya itu seperti apa, banyaknya saya nggak pikirkan lagi. Langsung balik. Nah, yang penting saya bisa balik sampai rumah, ya udah. Jadi itu model apa itu, pikul loh bawa itu? Ya iyalah. Iya, pikul. Tapi pada saat itu saya kayak ketakutan, saya nggak pikir pikul lagi. Saya langsung seret aja sama udang-udangnya. Nggak kabur udang itu ya? Ya mungkin kabur lah. Iya. Nah, Jadi itu maksudnya sosok itu di air itu nongol gitu. iya ya. Dia Tiba-tiba timbul ya. Cuman yang nampak hanya wajah nggak nampak, cuman hitam tapi bertanduk gitu. Iya. Mungkin aja itu jadi batas ya, mungkin udah nih lu kamu jangan lewat dari sini gitu, mungkin ya. bisa jadi. Mungkinan dia tuh mungkin Mengasih tahu ya. menunjuki bahwasannya ini Udah wilayah dia. wilayah dia. Namanya kita nggak tahu ya kan. Kita kan pengen cari rezeki, ya kan. Jadi bahasanya udah lu balik aja, lu ini wilayah gua nih. Iya. Lu jangan maju lagi ke depan, mungkin seperti itu. Tapi nggak ada kejadian apa-apa setelah nampak Ada itu. ya. Selagi kita tadi masih ingat kita sama yang kuasa ya kan, ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah memang. Karena aku memang penasaran, karena kata orang, kata timku juga yang kemarin, memang jin yang ada di darat sama jin di laut itu beda. Maksudnya pamornya itu, mereka yang di laut ini biasa lebih ganas, lebih jahil daripada jin-jin yang ada di darat biasanya. Karena untuk menyembuhkan orang yang kena dari laut sama dari darat beda juga. Betul. Ya, beda, pasti lebih keras yang dari laut. Emang iya. Nanti yang di darat permintaannya begini nih, syaratnya begini, atau cara mengeluarkannya itu buang itu begini. Tapi yang di laut bisa beda gitu, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih sulit. Karena penanganannya kayak gitu. Sampai yang harusnya ditangani di tempat harus kita datang ke lokasi gitu, minta maaf kan. Iya, apa gitu. benar. Dan kita biasanya
ada tradisi dari warga sekitar nih harus begini, misal melanjutkan ini atau ngasih saji ini gitu. Iya. Jadi memang kita akui jin yang ada di laut memang lebih negatif daripada jin yang ada di darat. Kalau yang di darat masih bisa kita nego-nego nih, kita nego-nego dari A harusnya jadi B gitu kan. Yang mereka tadi minta B kita alihkan jadi C gitu bisa. Tapi kalau di laut enggak, ini konsisten mereka kan. Kalau nggak benar-benar kita bisa kuasai, ya udah A ya A terus, nggak bakal bisa hilang. Ya termasuk Bang Ewin termasuk ya alhamdulillah juga maksudnya udah nampak kayak gitu, nggak ada kejadian yang nggak diinginkan. Ya alhamdulillah. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya Bang, aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya mudah-mudahan jangan sih. Kita kan nggak ada niat atau ganggu dia. Iya lah, Bang. Kita intinya cari nafkah. Iya. Dimanapun sama lah kayak kami nih yang cari nafkah di darat, yang mudah-mudahan. Gitu juga harapannya. Mau kemana pun kami pergi ke lokasi ini yang mudah-mudahan dijaga gitu. Karena niat kita kan memang nak cari nafkah. Tak pernah ganggu. Iya siapa tahu memang nggak sengaja berbenturan sama kita, sentuhan sama kita gitu. Itu nggak sengaja. Paling cuma gitu doang. Tapi selain itu nggak ada lagi maksudnya. Selama Bang di laut tuh nggak ada lagi, cuma itulah ya. Iya, itu aja lah ya, cuma pengalaman saya. Kalau misalnya pas hujan cuaca buruk tetap ngelaut Abang? Ke laut juga saya. Iya, cuaca buruk ya. Maksudnya hujan gitu tetap ngelaut. Iya, tetap laut. Oh. Lebih mental Abang ini lebih hebat daripada awak. Oh, hujan sedikit udah malas keluar ya. Nah, apalagi malam. Karena yang takut kan pasti di pikiran kami nih yang tinggal di sana ya Bang, pasti pikirannya kalau udah hujan takutnya air tiba-tiba naik gitu Bang, pikiran kami. Kita ya udah biasa. Jadi karena kita tuju kita di rumah kan memang niat kita baik. Ya mudah-mudahan langkah itu dapat yang baik juga gitu aja kita. Serah sama dia aja. Benar-benar. Kalau kami kalau udah hujan sedikit Bang, misalnya di sana ada sungai nih kan. Mandi sungai langsung naik tuh Bang, gak ada yang berani mandi karena takutnya hujan dari gunung turun kan gitu. Apalagi ini di laut. Tengah malam kan. Cuma yang ditakutkan kalau laut ini petir dia. Oh petir. Karena petir itu belasar dia dari bawah dia. Dia nggak dari atas bawah dia. Cuma kalau ada kilat-kilat petir kami ya cepat naik nih mah. Iya. Kalau masih hujan deras kami masih tetap laut. Nah hujan petir ya Bang. Iya. Karena saya tutup number nggak. Iya langsung nyambar. Soalnya banyak sih yang orang yang di sini yang banyak tersambar petir mati di tempat. Ya pemilih saya juga. Oh, iya. Langsung mati di kapal. Nyamber di kapal itu ya langsung badannya retak semua. Gosong ya. Seperti mana petir itu kayak gitulah badan dia. Ya darah semua lah keluar. Iya, gosong. Pastilah karena nggak terhingga lagi Bang kalau petir Bang. Kalau kita kena api terbakar masih melepuh. Kalau ini ya langsung habis badannya. Yang penting jangan ada petir ya Bang. Kalau lautnya petir aja lah. Kalau masih hujan tetap ngelaut. Karena kan kalau orang laut ini kan selalu dia ada megang bambu. Tiang itu kan bambu. Iya. Petir itu dia nyambar bambu. Dia suka nyambar bambu dia. Memang satu itu ya. Memang dari dulu aku kecil memang kayak gitu mitosnya kan. Petir itu pasti nyambar bambu, pohon-pohon tinggi. Iya. Kedua lahan yang kosong. Karena mereka suka berlindung di situ katanya. Iya. Iya kan. Pohon tinggi. Karena mereka memang ya entah apa ya. Maksudnya entah memang kuasa Tuhan juga. Mereka yang disambarnya memang itu lahan kosong, pohon tinggi, bambu, macam laut itu kan lahan kosong, memang selalu di situ gitu. Tapi kalau tempat-tempat gini pemukiman, rasaku dari 1000 tuh cuma satu dua kali kejadian. Tapi kalau kayak laut memang lahan kosong ya. Jadi itu aja ya guys cerita kita kali ini sama Bang Ewin. Lumayan lah dapat pengalaman. Rupanya kalau walaupun hujan deras, mereka ini yang tinggal di sini tetap melaut memang cari nafkah. Asal jangan ada petir karena itu bahaya. Dan ada beberapa kejadian horor juga yang dialami Bang Ewin sewaktu cari buah laut seperti kerang, kepah atau udang tadi. Nah buat kalian nih penonton Galang Horor, mana tahu ada pengalaman-pengalaman horor kalian yang bisa diceritakan, di-share langsung, itu bisa hubungin timku ya, bisa hubungi admin Facebooknya Galang Horor, si Jaka atau adikku si Poji. Kalian bisa langsung komen di grup Galang Horor. Ntar kita bakalan samperin rumah kalian. Dan kalian tenang aja, buat kalian yang mau share cerita kalian bareng Galang Horor, kita bakal ada kasih gift lah buat kalian. Ada gift kecil-kecilan buat kalian. Jadi kalian nggak sekedar ngobrol omong kosong, nggak dapet apa-apa. Dari kami Galang Horor bakalan ada kasih gift buat kalian. Karena pengalaman horor kalian itu jadi pelajaran buat yang lain. Contoh kayak abang ini kan.
kita tahu nih mana pantai nggak boleh dikunjungi, kapan kita harus ke pantai, dan gitu walaupun hujan tuh sebenarnya nggak terlalu masalah asal jangan ada petir kan. Iya. Kita dapat pengalaman baru. Jadi itu aja dari aku sama Bang Ewin. Lebih dan kurang penyampaian kami minta maaf. Untuk penyebutan nama lokasi kami juga minta maaf. Sampai sini aja. Aku sama Bang Ewin ngucapin terima kasih buat kalian yang mau nonton channel Garang Horor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.